Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nyantrinya masih di alam goib, yaitu ya pakai virtual, pakai Zoom. Ini sudah setahun lebih, sebulan kurang lebih ya. Sudah setahun kita ini materi kita ini. Sekarang kita masuk pada tingkat pemantapan 1. Nah, mohon doanya nanti setelah kita pesantren virtual ini mudah-mudahan menjadi pesantren faktual. Jadi ada gedungnya, ada tempatnya, rencananya niatnya sih di sekitar Sukabumi sana, di kaki Gunung Salak sana misalnya. Nanti ada nginapnya, nginap 3 hari, bisa nginap seminggu begitu. Tapi kalau ini nanti berbayar karena ada makannya, ada penginapannya semua. Nah, insya Allah mohon doanya. Dan di sana kita bisa muhasabah, bisa menenangkan diri dan seterusnya. Insya Allah kita akan adakan nanti ke depan. Mohon doanya. Mudah-mudahan ada saja nanti hamba Allah, ya hamba Allah yang kebingungan. Misalnya kebanyakan duit, mau saya apain harta saya ini? Nah, silakan hubungin Ustadz Purba bilang, biar kita olah menjadi pahala akhirat. Insya Allah. Nah, itu informasi saja. Baik. Nah, kita masih melanjutkan tentang menggapai salat khusyuk. Jadi tema besarnya ini menggapai salat khusyuk. Jadi agar salat kita khusyuk itu ada persiapan sebelum salat, pada saat salat, dan setelah salat. Kita masih pada sebelum salat, yaitu tentang iman. Nah, akidah sudah. Nanti silakan lagi dilihat di channel saya tadi ya. Silakan dilihat Ustadz Arifin Purba Official tentang akidah dan pembahasannya. Nah, sekarang kita tentang iman, kita dalami dulu tentang iman ini. Dalilnya bahwa sholat itu harus didasari dengan iman, firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ini dasarnya khusyuk itu akidah, iman, tauhid. Kalau akidah, iman, tauhidnya belum beres, jangan harap bisa khusyuk salatnya. Ini dalilnya surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Nah, oleh karena itu kita harus benahin dulu sebelum masuk kepada salatnya. Gitu ya. Baik, persiapan menggapai salat khusyuk dalam salat bagian ke-9 tentang iman ada di dalam dada atau di dalam kolbu. Ini subtema kita ini. Ya. Baik, yang kita lihat. Kualitas sholat seseorang itu bergantung pada akidahnya. Ini akidah, ini orang muslim, makanya akidah Islam. Nah, kemudian bergantung kepada imannya. Nah, iman ini untuk orang mukmin. Bergantung kepada tauhidnya. Tauhid ini untuk orang muttaqin. Jadi akidah, iman, tauhid, muslim, mukmin, muttaqin. Yang akan kita bahas tentang iman.
Ya, tentang iman. Jadi kita mengaku beriman, bagaimana iman kita sebetulnya? Ini akan kita kaji, akan kita ulas. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sholat khusyuk kita. Ya, tanpa diberesin iman nggak bisa khusyuk sholat. Nonsen kata orang. Yuk kita lihat. Ada 8 tingkatan akidah manusia di sisi Allah. Yang ini level bahaya ancamannya neraka dari peringkat 4 sampai 8. 4 itu muslim fasik, mengaku Islam tapi tidak mengamalkan rukun Islam. Namanya muslim fasik, ditambah dosa. Kemudian muslim munafik, mengaku Islam tapi perbuatannya berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Muslim musyrik, mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan, keperdukunan, ke gunung-gunung, ya gunung Sindur, gunung Sahari. Nah itu tapi dia sholat. Kemudian murtad dan kafir. Ini kalau sampai mati nggak bertaubat, ancamannya neraka, itu pasti. Nah kemudian level aman, balasannya surga hanya 3. Orang muttaqin, kemudian orang mukmin, kemudian orang muslim. Muslim ini ada muslim kafah, ada muslim maksiat. Masih mending. Kalau muslim maksiat nanti dicuci dulu di neraka dia, disiksa dulu di neraka, baru diangkat ke surga. Ini muslim kafah, muslim yang sudah mengamalkan rukun Islam yang 5. Nah yang akan kita kaji ini tentang mukmin. Nanti akan datang baru muttaqin. Taib ya. Jadi coba kita lihat level kita di mana, muslimkah, mukminkah, muttaqinkah. Itu nanti berpengaruh kepada kualitas sholat kita. Taib. Nah, pembahasan tentang iman, ya. Definisi iman itu disebutkan dalam hadis. An Ali ibni Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Qala Abu Salti law quri'a hadzal isnad ala majnunin la baro'a. Artinya dari Ali bin Abi Al-Hasan, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam kalbu, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Abu Salti berkata, sekiranya sanad ini dibacakan kepada orang gila, maka dia akan menjadi sembuh. Jadi kalau dibacakan al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa alamul arkani, diminumkan air putih kepada orang gila, maka orang gilanya sembuh. Kalau yang baca itu keimanannya sudah mantap. Nah, kalau kurang mantap keimanannya, dia bacakan ini, jangan-jangan nanti gilanya pindah sama dia. Nauzubillah. Tapi ini benar ini kalimat luar biasa ini. Kalau dipahami, diyakini. Nah, jadi intinya iman itu ada unsur-unsurnya, yaitu 3 unsur. Yang pertama, dibenarkan dan diyakinkan di dalam kolbu. Ini yang pertama. Yang kedua, diucapkan pada lisan. Yang ketiga, dipraktikkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi 3 ini harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh salah satunya. Ya, misalnya dia meyakini dalam kolbunya, dia mengucapkan dalam lisannya saya beriman, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu imannya ditolak karena tidak dipraktikkan dia. Oke, nah jadi kita lihat sekarang yang nomor 1 dulu ini, dibenarkan dan diyakinkan di dalam kolbu. Ya, iman itu ada di dalam kolbu. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, ini ada orang Arab dari pegunungan di kota Madinah datang ke Masjid Nabawi. Beberapa orang langsung mengatakan, kami ini beriman ya Rasulullah. Nah, kemudian
Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kamu itu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah muslim, karena iman itu belum masuk ke dalam kolbumu. Nah, jadi mau jadi orang beriman itu harus muslim dulu. Makanya muslim, mukmin, muttaqin. Jadi iman itu belum bisa masuk ke dalam kolbu kalau belum muslim dulu. Makanya muslim dulu secara kafah, nanti iman itu akan masuk ke dalam kolbu. Nah, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil bahwa iman itu ada di dalam kolbu. Ini dalilnya ya. Karena iman itu belum masuk ke dalam kolbumu. Oke. Nah, kemudian dalam hadis An Abi Barzata Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim wa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awratahu wa may yattabi' Allahu awratahu yafdahu fi baitihi. Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam kolbunya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim, dan janganlah pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Nah, jadi hadis ini mengatakan yang tulisannya hitam ya, yang mengaku beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam kolbunya. Nah, jadi iman itu salah satunya itu letaknya dalam kolbu. Salah satu komponen iman di kolbu, di lisan, di perbuatan. Nah, kita akan kaji ini di kolbunya dulu. Nah, malam hari di kolbunya dulu ya. Oke, mari kita lihat ke diri kita. Allah menganugerahkan kepada kita akal dan kolbu. Ini harus kita sadari. Akalnya di kepala, otak ya, hardware-nya itu fisiknya otak. Nah, kemudian kolbu itu fisiknya jantung. Bukan hati, tapi jantung. Kalau hati itu liver. Makanya bilangnya kolbu. Allah menganugerahkan kepada kita akal dan kolbu. Nah, kemudian dengan akal dan kolbu kita melakukan perbuatan. Beda dengan hewan. Kalau hewan itu berbuat tidak pakai akal, tidak pakai kolbu. Mereka pakai insting. Ya. Kalau kita pakai akal dan kolbu. Perbuatan manusia itu terkadang buruk, maksiat, dosa, tapi terkadang terpuji, berakhlak mulia. Ini kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang kita berbuat buruk. Itulah manusia. Ya, manusia seperti kita seperti itu. Kalau Nabi dan Rasul, maksum mereka. Kalau kita ini sepasang dia. Nah, perbuatan manusia ini tergantung isi kolbunya ini, isi kolbunya. Ya, kalau kolbunya kotor, sakit dan mati, maka perbuatannya buruk. Tapi kalau kolbunya bersih, kolbun salim, pasti perbuatan terpuji. Nah, itu rumusnya di situ dulu. Jadi kalau perbuatan itu bersumber tergantung kepada kolbunya, isi kolbunya. Kalau baik, baik dia. Kalau buruk, buruk dia. Tapi ingat, kolbu ini, isinya baik dan buruk ini tergantung isi akalnya. Naik ke atas dia. Karena akal itu juga begitu. Apabila akalnya jahat, rasional ala iblis, maka kolbunya kotor, perbuatannya buruk. Tapi kalau akalnya baik, ulul albabnya malaikat, maka kolbunya bersih, akhlaknya terpuji. Nah, itu rumusnya itu. Jadi dari bawah ke tengah ke atas. Nah, ini coba kita renung-renungkan nih. Jadi nanti pusatnya di otak, dia di akal. Ya, mindsetnya, isinya, diisi nggak dengan ilmu agama selama ini? Kalau enggak, selesai dia. Makanya wajib belajar itu begitu.
wajib menuntut ilmu itu begitu. Meskipun kita pakai Zoom, tapi alhamdulillah pakai Zoom pun saya buat slide-nya. Ya, tidak hanya saya cuap-cuap, kan banyak itu Zoom cuman cuap-cuap. Saya nggak mau, saya bikin slide-nya. Dan mohon maaf, ini nggak gampang bikin begini. Insya Allah, tapi saya bersyukur kepada Allah. Ya, Allah berikan sedikit saya ilmu bisa membuat slide ini. Kalau dulu zaman Wali Songo, itu Sunan Kalijaga misalnya, mereka pakai wayang, Sunan Kalijaga dakwahnya. Nah, saya juga pakai wayang, tapi wayangnya PowerPoint. Nah, itu. Insya Allah untuk memudahkan ini. Baik, ya. Kita lanjutkan slide-nya. Nih. Akal dan kolbu, fungsi akal dan fungsi kolbu. Ini secara global dulu. Baru nanti kita lihat iman di mana dia adanya. Jadi, akal itu adalah pos 1. Nah, salah satunya akal ini fungsinya untuk berpikir, merenung, merencanakan sesuatu. Apakah itu yang baik atau yang buruk? Nah, itu akal itu. Tergantung isinya itu. Dia belajarnya sama siapa? Belajar sama siapa dia? Kemudian akal ini menyerap ilmu yang baik atau yang buruk dia serap semua. Lalu mengirimnya ke dalam kolbu. Kemudian yang ketiga, akal itu sebagai penasihat kolbu. Penasihat kolbu, ya, akal itu sebagai penasihat kolbu. Kalau akalnya isinya benar. Tapi kalau akalnya sudah tumpul, udah mati, ya nggak masa bodoh dia. Kemudian akal itu terbatas dan bisa stres. Jadi akal ini menerimanya terbatas. Misalnya hitungan dari 0, 1, 2, paling tinggi, paling banyak berapa? Nggak bisa pakai akal, karena terbatas akal ini. Nah, itu yang harus kita sadari. Kemudian, kolbu. Nih, kolbu adalah pos 2-nya. Kolbu itu sebagai raja bagi tubuh kita. Jadi raja. Kolbu itu raja. Akal itu penasehat. Kemudian, kolbu ini menyimpan ilmu, menyimpan akidah, menyimpan iman, menyimpan tauhid, takwa, dan sifat-sifat baik ataupun sifat-sifat buruk. Nah, itu di kolbu itu disimpan. Di bagian mananya nanti kita lihat. Kemudian kolbu ini mengambil keputusan. Ya, apa kata gerakan kolbu kita? Nah, itu yang dikerjakan. Makanya dia pengambil keputusan. Kemudian kolbu itu luas dan dalamnya tak terbatas. Apa aja bisa masuk ke sini, ke dalam kolbu. Luas, tak terbatas. Itulah kolbu. Ini sedikit kita ngaji diri. Penting ini, ya, supaya kita sadar. Baik. Kita lanjut lebih dalam lagi. Nih, apa sih akal? Secara fisik, akal itu adalah otak, yaitu organ kompleks yang mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, penglihatan, pernafasan, suhu, rasa lapar, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Itu menurut para ahli, ya. Jadi akal itu seperti itu. Nah, kemudian secara istilah syar'i, ini kita secara syar'iannya dulu, adalah kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memahami dunia, membuat keputusan, dan mengembangkan diri. Itulah pengertian akal secara istilah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun." Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu, tidak berani berkata yang benar, orang-orang yang tuli, nggak mau mendengarkan kebenaran tausiah, dan yang tidak mengisi dan menggunakan akal. Jadi akalnya itu nggak pernah diisi dengan ilmu, nggak mau tahu dia dengan pengajian. Itulah binatang yang paling buruk kata Allah. Nah, makanya kita jangan sampai seperti itu. Kita ngaji, kita belajar, meskipun ya lewat Zoom seperti ini. Baik. Nah, sekarang kita pertanyaannya ada begini. Manakah yang tepat dari dua pernyataan ini? Ya. Apakah akal ngajak kolbu, ataukah
kolbu ngaji akal. Nah, ini pertanyaan ini. Jadi mana yang lebih penting? Akal atau kolbu? Atau kolbu baru akal? Dua ini, akal, kolbu. Mana yang lebih penting? Nah, ada dua jawaban tentunya ya. Ada yang mengatakan akal lebih penting daripada kolbu. Ada yang mengatakan, oh tidak, kolbu lebih penting daripada akal. Jadi ini bahasanya kolbu ya, jangan hati. Kalau saya selalu membahasakan kolbu, karena begitu hadisnya nanti. Tadi hadisnya kolbu, bukan hati. Kalau hati itu liver, kalau kolbu itu jantung. Jadi yang betul adalah jantung. Kita lihat, kalau dari isinya, maka akal itu lebih didahulukan. Kalau dari isinya, kalau isinya baik, maka kolbunya baik. Tapi kalau isinya jelek, kolbunya jelek. Makanya hati-hati kita mengisi akal ini. Ya, hati-hati kita mengisinya. Jangan sampai salah isi ya pemahamannya. Oke, kemudian kalau dari tindakan ya, melakukan tindakan, maka kolbu itu lebih utama. Kenapa? Karena kolbu ini yang nyuruh kita berbuat atau tidak berbuat, tergantung niatan kita mana yang paling kuat. Itu, jadi dilihat dari sisinya. Kalau dari isi, akal lebih utama. Tapi kalau dari mau melakukan perbuatan, kolbu lebih utama. Karena kolbu inilah rajanya dalam diri kita ini. Nah, berdasarkan hadis tentunya ya. Kita lihat ini hadisnya. An Amir qala sami'tu Nu'man ibni Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Itu hadisnya sahih ya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh perilakunya. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh perilakunya. Ingatlah, ia adalah qalbu. Nah, jadi bahasanya qalbu, bukan hati. Jadi bilangnya qalbu mulai sekarang. Nah, tapi udah terlanjur di Indonesia sebutannya hati, makanya kalau jalan licin ditulis hati-hati. Kalau yang sebenarnya jangan hati-hati tulisannya, tapi kolbu, jalan licin. Cuman kata orang, wah apa ini? Agak aneh katanya. Seperti lagunya, jagalah hati, kalau bisa tukar, jagalah kolbu. Nah, jangan kau nodai, kan begitu. Jaga kolbu, karena itu hadisnya kolbu. Ala wahiyal kolbu. Apa kolbu itu? Yuk kita lihat. Nanti akan ketahuan nanti. Jadi kolbu secara bahasa artinya berbolak-balik. Makanya kan dalam ilmu tajwid ada namanya iqlab. Ya, membalikkan, memalingkan. Jadi kolbu itu bolak-balik. Makanya kalau kita nyetrika, kamu lagi ngapain itu tangannya di meja? Oh, lagi kolbu saya. Artinya mah membolak-balikkan setrika, maju mundur itu namanya kolbun, bolak-balik secara bahasa. Adapun secara fisik, nah ini dia. Kolbun itu adalah jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang. Di lubang itu terdapat darah hitam dan itulah sumber nyawa. Ini secara fisik. Ya, secara fisik dia adalah jantung. Kayak jantung pisang, kayak jantung rempelak itu, ayam. Jadi bentuknya kayak jantung dia, kayak buah apel. Itulah namanya kolbun secara fisik. Nah, adapun secara istilah syar'i, kolbu itu adalah wadah atau tempat yang dalam bahasa kita sering disebut dengan hati. Makanya nanti ada kalimatnya itu firman Allah, fi qulubihim, di dalam kolbu mereka maradun, banyak penyakit. Jadi kolbu itu adalah wadah dia. Nanti di sana isinya banyak. Oke. Kemudian kita lihat lapisan kolbu. Ini lapisan kolbu secara fisikis, secara yang tidak kelihatan kasat mata ya. Jadi kolbu secara kasat mata itu ada 3 lapis. Ini ngaji dalam kita. Orang bilang ngaji tasawuf, tapi saya bilang ngajinya ngaji ihsan. Ya, ngaji kolbu kita. Ada 3 lapis dia. Pertama, ini kita lihat
3 lapis kolbu itu. Yang pertama lapis luar, namanya as-sudur, Kemudian yang kedua lapis tengah, namanya al-fuad. Kemudian lapis dalam yang ketiga, paling dalam, namanya al-absor. Jadi lapis luar nomor 1 namanya as-sudur, lapis kedua yang tengah namanya al-fuad, lapis dalam yang ketiga namanya al-absor. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, wattaqullaha innallaha alimun bizatis sudur. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur. Nah, dalam ayat lain, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur atau sadar. Ya, jadi sudur itu lapisan luar. Tuh. Nanti sudur ini ada 5 kamar dia nanti. Nanti kita lihat 5 kamar. Yang kedua al-fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan al-fuad, kalbu, lapisan tengah, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surah Al-Isra ayat 36. Itu lapisan tengah namanya al-fuad. Kemudian lapisan dalam al-absar, itu Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata kolbu. Itu mata kolbu yang paling dalam. Jadi itulah kolbu kita secara psikis yang tidak kelihatan ya. Jadi dia ada lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Nah nanti kita lihat iman itu di mana dalam kolbu kita. Tuh, ini kita ngaji ke dalam insyaallah ya. Baik, lebih dalam lagi yuk kita lihat isi lapisan-lapisan kolbu kita. Mari kita lihat. As-sudur itu ada 5 kamar, isinya semuanya keburukan dan merupakan ruangan gelap, kegelapan di sudur itu. Karena jelek semua isinya. Ada 5 kamar dia. Nah, kemudian al-absar itu lapisan dalam, ada 5 kamar juga. Itu isinya semua kebaikan dan di sana ada cahaya terang. Cuman dalam sekali dia. Dalam. Enggak terhingga itu dalamnya, dalam kolbu itu. Nah, kemudian yang tengah-tengah, nah kemudian inilah kata Allah ini, ayat yang dulu kita lihat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada kolbu itu keburukan dan kebaikan. Kemana yang diilhamkan? Kepada ini, yang di tengah. Di tengah-tengah itulah tempatnya jiwa kita. Jiwa itu maksudnya karakter, mental, atau tabiat yang sedang bicara dalam kolbu kita itu namanya jiwa. Dan jiwa ini nantinya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa. Nah jiwa kita di tengah-tengah dia. Sendirian, luas kamarnya. Tapi kemudian kalau jiwa kita itu sering main keluar, sering main ke sudur, nanti di sana ketemu dengan setan, ketemu dengan korin dan sebagainya, maka jiwanya menjadi gelap, jiwanya menjadi rusak. Kalau dia sering main keluar. Tapi kalau jiwa itu sering main ke dalam, maka jiwanya akan menjadi terang, akan menjadi bersih, akan menjadi tenang. Tuh jiwanya. Jadi tergantung jiwa kita itu sering main kemana. Alladzi waswisu fi sudurin nas, atau dia mainnya kepada al-absar. Tergantung jiwa masing-masing. Oke, ini gambarannya secara global. Ayo kita dalami lagi, masuk lagi ke dalam. Nih. Ya, pertanyaannya, di lapis manakah iman itu berada? Nah, di sini kita baru kelihatan. Jadi kan iman.
Iman itu dalam kolbu, disebutkan tadi dalam Quran dan hadis. Dalam kolbu iman itu. Di kolbu itu di mananya? Tuh, yuk kita lihat. Nih. Jadi ternyata iman itu berada di lapis 3, lapis paling dalam, yaitu di al-basar. Tapi ada kamar dia. Di kamar mana kita lihat? Yuk. Jadi jiwa kita itu, nafsun kita atau jiwa kita itu di tengah-tengah. Jiwa ini bisa jahat kalau sering main keluar. Jiwa itu bisa baik kalau sering main ke dalam. Nah, di luar itu ada 5 kamar di sudut. Pertama, isinya syaitan. Itu, kamar paling luar adalah setan. Kamar di bawah setan adalah hawa, syahwat, cinta dunia, dan ego. Itu kamar kedua. Kamar ketiga, di sana ada bintik-bintik hitam akibat perbuatan dosa. Satu kali kita berdosa, maka Allah jadikan 1 titik hitam di sudur kita. 2 dosa, 2 titik hitam. 3 dosa, 3 titik hitam. Banyak dosa, maka sudurnya warna hitam. Sebutkan dalam hadis nanti. Gelap itu korbunya itu, sudurnya gelap. Kotor dia, karena banyak bintik-bintik dosa. Itu di kamar 3. Kemudian kamar 4, di sana ada penyakit-penyakit kolbu seperti syirik, ada di sana di sudur. Ada munafik, ada emosi, ada khianat, macam-macam. Pokoknya semua penyakit-penyakit kolbu, iri, dengki itu adanya di sudur, di kamar 4 dia. Tuh. Ini semua ini sebagai alat yang digunakan setan untuk membisik-bisikkan ke dalam jiwa. Dia pakai ini semua oleh setan. Dipakai hawa, dibawanya hawa itu dibawa ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Syahwat dibawa oleh setan ke nafsu, menjadi nafsu syahwat. Nanti cinta dunia, nanti hubbud dunia. Menjadi ego dibawa ke nafsu, menjadi orangnya egoisme. Semua itu alat yang dipakai setan untuk merusak jiwa. Nah, kemudian di kamar 5, di sana ada jin korin. Setiap manusia Allah telah berikan jin korin. Nabi ditanya, apakah kami juga punya jin korin? Engkau juga punya jin korin ya Rasul? Aku juga punya, tapi jin korinku sudah diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik, kata Nabi. Bagaimana dengan kami, kata sahabat? Tergantung jiwa kalian. Kalau jiwa kalian bagus, jiwa kalian cerah, maka korin kalian pun bagus. Nah itu, jadi seperti itu. Itulah sudur, ada 5 kamar, isinya jelek semua. Nah nanti ini ada obatnya satu-satu. Syaitan obatnya apa, hawa, syahwat obatnya apa. Nanti ada tuh kajiannya nanti insya Allah. Nah kemudian kamar yang paling dalam itu di al-basar ada 5 kamar. 1 kamar tempat ilmu syar'i. Makanya kita ngaji ini, otak ini menyerap, langsung masukkan dia ke dalam al-basar. Jangan hanya tinggal di otak. Kalau hanya tinggal di otak, nanti menjadi orang liberal dia. Nah, jadi harus dimasukkan dia ke dalam kolbu. Kemana dimasukkan? Ke dalam al-basar. Jadi ilmu syar'i ini sebagai panduan jiwa. Jadi kalau sudah masuk ilmu, makanya itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua, akidah, iman, tauhid. Nah, itu adanya di al-basar kamar 2 dia. Makanya dimasukkan akidah, belajar masukkan akidah, belajar masukkan iman, belajar masukkan tauhid. Nah, akidah, iman, tauhid sebagai benteng jiwa. Jadi nanti membentengin jiwa, jiwanya kuat, istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, takwa dan sifat-sifat yang baik sebagai pakaian jiwa. Makanya takwa itu pakaian jiwa. Jadi kalau takwanya banyak dalam kolbunya, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, maksudnya di kolbu al-basar. Semakin banyak takwanya, semakin besar takwanya, maka nanti semakin bagus jiwanya. Nah, kemudian yang keempat, ada kamar keempat, di sana ada malaikat. Jadi Allah tetapkan malaikat, di depan kita malaikat, di belakang malaikat, kanan, kiri, atas, bawah, malaikat dijaga. Sampai ke dalam diri kita pun Allah letakkan malaikat, yaitu di al-basar, kamar keempat.
Nah, yang paling dalam, yang nomor 5, Allah tetapkan ruh atau sir ke dalam sana sebagai penerang jiwa. Ketika ditiupkan ruh, maka ruh itu ya dia bersentral di dalam kolbu yang paling dalam. Dia cahaya. Nah, dia cahaya. Tergantung jiwa kita. Sering nggak silaturahim sama ruh kita? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah iman itu adanya di kolbu lapisan dalam kamar kedua. Nah, itulah dia, di situ dimasukkan iman itu. Kalau imannya betul-betul bersemayam di sana, imannya bagus, ketika sholat dia muncul, sholatnya khusyuk. Tapi kalau imannya nggak ada di sana, sholatnya ngayap. Badannya sholat, batinnya ngayap. Makanya nanti ada sholat zahir, ada sholat batin. Ini masuk sholat batin ini imannya ikut sholat, membimbing jiwa dia, membentengin jiwa dia. Oke, nah disitulah iman itu di lapisan kolbu, lapisan paling dalam, yaitu dia al-absar. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar sedikit. Nah, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan bertanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.